Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, pada akhirnya Bitcoin hit ke area yang telah kita tandai selama berminggu-minggu terakhir dan saya selalu sampaikan menjadi potensi area worst case scenario untuk Bitcoin, yaitu adalah di range 90 sampai 85 ribu dolar. Hal tersebut terjadi tadi malam, kita melihat sell-off terjadi cukup signifikan, bahkan Bitcoin sempat breakdown di bawah 90 menuju ke area 89.200 atau 300-an, sebelum pada akhirnya kita kembali mendapatkan rebound yang lumayan signifikan, dan sekarang justru kembali ke angka kurang lebih 94 ribu dolar. Nah, di video hari ini kita bakal membahas kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya terjadi di price actionnya Bitcoin, dan juga apa yang kira-kira sedang terjadi di belakang layar. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat crypto total market cap itu di angka 3,28 triliun dolar, atau terjadi penurunan kurang lebih 1%. Nah, kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga sebenarnya dominan masih berwarna merah. Penurunannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 5%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, setelah adanya penurunan yang sangat signifikan tadi malam, kita lagi-lagi mendapatkan data likuidasi yang sangat-sangat mengerikan. Bahwa ada sekitaran 778 juta dolar yang ke liquid, dan 71%-nya itu datang dari arah long. Dan kalau misalnya kalian teliti lebih jauh, yang mendapatkan likuidasi paling besar itu justru bukan dari traders yang masuk ke Bitcoin, tetapi ke Ethereum. Karena Ethereum pada akhirnya berhasil untuk kembali jebol sedikit di bawah 3.000 dolar sebelum pada akhirnya kembali mendapatkan rebound. Dan kalau misalnya kita lihat, angka likuidasi selama 24 jam terakhir bisa mungkin kita katakan sebagai angka likuidasi terbesar di bulan Januari tahun 2025 ini, teman-teman. Karena kalau kita lihat di awal bulan Januari hingga sekarang, adapun angka likuidasi yang cukup besar itu hanya range-nya 500-an juta dolar. Itu maksimum gitu ya. Tetapi hari ini kita mendapatkan 778 juta dolar. Dan hasil dari likuidasi ini adalah kita melihat area tumpukan likuidasi yang berada di bawah 90 ribu dolar itu telah berhasil untuk dijemput. Dan berita positifnya, kalau misalnya kita zoom in nih, teman-teman, ke time frame 2 mingguan, kalian bisa melihat dengan sangat jelas ya, bahwa jumlah likuidasi yang berada di atas harga kita sekarang, itu jauh melampaui apa yang kita lihat di bawah harga sekarang. Artinya, untuk sementara, insentifnya akan jauh lebih besar bagi market maker untuk mencoba mendorong harganya di atas 96.000 daripada kembali mendorongnya ke bawah, mungkin kembali menjebol di bawah 90. Sehingga teman-teman, ini menjadi satu clue yang sangat menarik. Dan pertanyaannya, apakah kita memang sudah ketemu dengan bottom dan akan kembali ke area all time high yang baru? Nah, itu mungkin akan kita coba jawab nanti ketika sudah masuk ke chart. Tapi intinya untuk sementara, ada chance yang cukup kuat kita bisa melihat market maker untuk setidaknya mendorong harga di atas 96.000 dolar. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, sorry. Yang berikutnya, kalian juga perlu tahu, teman-teman, bahwa mulai dari malam hari ini, kita sudah akan kedatangan data yang juga cukup penting dari Amerika Serikat, yaitu adalah data Core PPI dan juga PPI month on month, yang bakalan dirilis di pukul 20.30 waktu Indonesia Barat malam hari ini. Dan kemungkinan saya akan melakukan live streaming, jadi pastikan teman-teman sudah subscribe ke channel Altcoin Indonesia, di mana saya rutin melakukan live streaming di sana. Kalian tinggal klik link yang sudah saya sediakan di kolom description untuk masuk ke channel Altcoin Indonesia, dan pastikan kalian sudah hidupkan lonceng notifikasinya supaya setiap kali saya live kalian tahu dan langsung mendapatkan notifikasi. Nah, teman-teman, PPI malam hari ini itu sebenarnya diekspektasikan
stay di kurang lebih angka yang sama. Oke, PPI-nya ekspektasinya stay di 0,4. Ini untuk bulanannya ya teman-teman, month on month. Core PPI-nya juga sama, masih diekspektasikan sama 0,2%. Tetapi yang menariknya adalah untuk yang year on year, masing-masing PPI dan juga core PPI diekspektasikan mengalami peningkatan masing-masing sebesar 0,4% untuk PPI-nya dan core PPI-nya sebesar 0,3%. Dan sebenarnya menurut saya secara pribadi, idealnya kalau kita mau melihat ada pelanjutan sentimen positif untuk market, kita mau melihat data PPI dan juga core PPI ini lebih rendah daripada ekspektasi. Artinya kalau misalnya PPI naik, tapi naiknya nggak sampai 3,4, misalnya cuma sampai 3,2 atau 3,1, core PPI-nya juga mungkin sampai 3,5 atau 3,6 saja, diikuti misalnya core PPI dan juga PPI month on month-nya misalnya masih berada di area yang sama atau lebih baik lagi berada di bawah, itu akan kemungkinan mendapatkan reaksi positif dari market. Tetapi sebaliknya, kalau misalnya kita melihat core PPI dan juga PPI-nya justru mengalami peningkatan jauh lebih tinggi daripada ekspektasi, nah itu lagi-lagi bisa menjadi sebuah katalis ya bagi mungkin S&P 500 untuk melanjutkan koreksinya, atau Bitcoin yang juga kembali mendapatkan sell-off. Dan minggu ini, menurut saya sekali lagi akan penuh dengan volatilitas, karena tidak hanya malam hari ini di mana kita akan mendapatkan data yang cukup penting, tapi selama beberapa hari ke depan, kita akan secara beruntun mendapatkan data yang high impact. Kalau untuk besok, kita akan dapatkan data yang menurut saya menjadi highlight utama, yaitu adalah core CPI dan juga CPI. Yang juga menariknya, CPI-nya diekspektasikan mengalami peningkatan juga sebesar 0,2%. Jadi malam hari ini dan juga besok, kita akan kedatangan data yang menurut saya akan bisa menghasilkan volatility di market. Dan juga yang terakhir, teman-teman, apa yang kita lihat terjadi di spot Bitcoin ETF juga mungkin sedikit banyak mencerminkan ya apa yang terjadi di Bitcoin. Bahwa data terbaru menunjukkan spot Bitcoin ETF lagi-lagi mendapatkan outflow, di mana Fidelity menjual sebesar 1.210 Bitcoin, itu tidak mampu ditutup oleh pembelian dari BlackRock yang sebesar 318 Bitcoin. Jadi secara overall kita bisa mengatakan ada terjadi inflow kurang lebih 900-an Bitcoin kemarin. Dan outflow ini sudah terjadi selama beberapa waktu terakhir ya. Kalau misalnya kalian lihat data tanggal 11 Januari, BlackRock menjual 1.930 Bitcoin, kemudian Fidelity menjual 2.720 di tanggal 9 Januari, diikuti juga BlackRock yang menjual 1.320 Bitcoin di tanggal 9 Januari, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, kita mau melihat ada perubahan tren dari outflow menjadi inflow. Itu yang menjadi utama sekarang yang perlu kita perhatikan, karena selagi masih ada outflow terus-terusan terjadi di spot Bitcoin ETF, maka itu mungkin akan sangat sulit ya bagi Bitcoin untuk bisa break ke area all time high yang baru. Kalau sekedar membuat relief rally atau pelanjutan konsolidasi itu mungkin, tapi kalau misalnya untuk break ke area all time high yang baru, saya rasa perlu ada dukungan dari spot Bitcoin ETF yang secara konsisten kembali menghasilkan inflow. Sama seperti yang mungkin kita bisa lihat di beberapa minggu yang lalu, di mana dari hari ke hari kita melihat terjadi inflow sebesar ribuan, bahkan kadang-kadang puluhan atau belasan ribu Bitcoin. Itu yang kemudian membuat Bitcoin naik dari yang awalnya 60-70 ribu, tiba-tiba naik sampai 90 bahkan 100 ribu dolar. So itu yang juga kita harus nantikan terjadi, selain daripada tentunya juga keadaan makroekonomi Amerika Serikat yang juga harus kita pantau dari segi data ekonominya, gitu ya. So, teman-teman, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang mau saya sampaikan. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan kita langsung mulai aja dari 1 hour chart. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan selama 24 jam terakhir, kita itu telah berhasil untuk breakdown dari range yang terbentuk kemarin. Dan saya sampaikan di video kemarin, jika kita sampai tidak berhasil untuk mempertahankan area 93.000 sampai 92.800, dan kita close minimal 1 hour candle di bawah area itu, maka kita kemungkinan diberikan clue oleh Bitcoin bahwa kita akan kembali nge-retest ke area low terakhir di 91.000, atau bahkan kita bisa breakdown menuju ke area yang sudah saya highlight di sini selama berminggu-minggu terakhir, yaitu adalah area 90 sampai 85.000 dolar. Dan senario itulah yang terjadi, teman-teman. Kita melihat Bitcoin
mendapatkan sell off yang sangat signifikan dan bahkan sempat menyentuh ke kurang lebih area $89.000 sebelum pada akhirnya mendapatkan rebound yang sangat signifikan. Nah, lalu pertanyaannya, apakah ini sudah berarti kita pasti telah menemukan bottom dan akan langsung breakout ke all time high yang baru? Sekali lagi menurut saya jawabannya belum tentu, teman-teman. Kita masih aja bisa mendapatkan konsolidasi lebih panjang daripada apa yang kita perkirakan. Tapi in the short term, kalau misalnya kita mendapatkan semacam relief rally, yaitu adalah sebuah hal yang sangat wajar ya untuk terjadi. Tetapi yang perlu kita pahami adalah sampai dengan saat ini masih belum ada indikasi yang kuat yang bisa kita lihat di price actionnya Bitcoin yang menyatakan bahwa kita telah siap untuk break ke area all time high yang baru. Oke, at least kita juga belum berhasil untuk breakout dari trend yang terbentuk, belum juga berhasil breakout kembali di atas angka $100.000 yang tentunya sekarang menjadi area major resistance untuk Bitcoin. Selagi kedua hal tersebut belum terjadi, maka akan sangat sulit bagi saya untuk mengatakan bahwa kita sudah pasti berada di bottom. Oke, kalau ditanya apakah ada chance bahwa ini merupakan bottomnya, tentunya ada. Tapi saya belum terlalu yakin untuk menyatakan bahwa kita telah siap untuk breakout ke all time high yang baru. Tapi kalau misalnya kita sekedar nyampe lagi ke sekitaran area 96, 98.000 atau bahkan mungkin kembali retest area 99 sampai 100, yaitu make sense saja teman-teman, karena itu merupakan area trendline sekaligus major resistance-nya. Dan terlebih lagi kita tahu bahwa dari data area likuidasi menunjukkan bahwa di atas area 96.000 itu terdapat banyak sekali tumpukan likuidasi dari orang-orang yang melakukan short. Sehingga untuk sementara memang insentifnya akan jauh lebih besar untuk market maker untuk mencoba mendorong harganya ke atas daripada ke bawah. Terlebih lagi kalau kita perhatikan, sekarang pattern yang terbentuk itu bisa dikatakan sebagai V-shape recovery, which adalah sebuah pattern yang menurut saya bullish. Tetapi in the short term, kita bisa aja mendapatkan semacam pullback dulu terlebih dahulu, teman-teman. Mungkin kembali nge-retest ke sekitaran area 94 atau mungkin 93 sebelum pada akhirnya kembali mendapatkan momentum. Dan saya rasa next targetnya kita akan breakout di atas area 96.000 dan mungkin target terakhirnya bisa sampai ke kurang lebih area 98.000 atau 98.500. Itu menjadi dua area yang sekali lagi akan saya pantau. Dan kalau misalnya kita mendapatkan pelemahan momentum bullish ketika kita nyampe ke area tersebut, diikuti reversal pattern, maka ini justru lagi-lagi bisa menjadi peluang untuk short ya teman-teman. Sama seperti mungkin kalau teman-teman lihat yang di sini. Oke? Dan kalau misalnya teman-teman bisa mendapatkan setup long dengan risk to reward ratio yang baik, diawali dengan setup misalnya berupa continuation pattern, misalnya semacam bull flag atau semacam symmetrical triangle, ya ini mungkin cukup worth it ya untuk dicoba dijadikan sebagai sebuah peluang. Tapi kalau misalnya kita langsung strike naik dari sini, ya mungkin saya tidak akan masuk ke posisi apapun, karena berarti tidak dikasih setup yang memadai. Karena kalau saya langsung masuk long di sini, maka saya bingung mau protect diri saya di sebelah mana. Tidak mungkin saya protect diri saya di bawah area ini. Kenapa? Karena kalau saya protect diri saya di area tersebut, maka untuk mendapatkan risk to reward ratio 1:1 saja, saya harus menargetkan sampai ke area 100.800-an, teman-teman. Jadi nggak make sense untuk saya melakukan hal tersebut. Tapi kalau misalnya yang terjadi adalah kita mendapatkan misalnya nih, contohnya bull flag, semacam konsolidasi, ya kan? And then kita break dari bull flag tersebut dan retest misalnya, maka ini beda cerita gitu ya. Breakout dan retestnya ini bisa saya jadikan entry, katakanlah saya entry di sini, ya kan? Saya protect diri saya misalnya di bawah area higher low terakhir, dan saya targetkan sampai ke kurang lebih area 98 atau 99.000, ini mungkin bisa menghasilkan setup dengan RR minimal 2:1 lah. Kalau kita ukur ya, ini gambaran kasarnya saja teman-teman. Nah, ini mungkin bisa sampai 3 bahkan, 3:1.
Kalau kalian nggak mau muluk-muluk targetkan 2/1, ya berarti targetkannya sampai ke kurang lebih area 97 ribuan. Oke. Jadi saya rasa itu yang harus teman-teman tunggu kalau misalnya kalian tertarik untuk misalnya melakukan long di Bitcoin. Bukan ketika kita lagi naik seperti ini dan kalian langsung masuk. Karena kalian berpotensi justru mendapatkan loss yang sangat signifikan kalau kalian tidak menunggu setup yang ada. Karena pasti kalian akan bingung taruh stop loss-nya di mana. Kalau kalian taruhnya di bawah area ini, tentunya itu terlalu dekat ya menurut saya, karena bisa aja dalam sekejap kita mendapatkan pullback ke area tersebut. Karena kita telah mengalami kenaikan, teman-teman, kalau kita lihat di hourly chart, itu selama mungkin 1, 2, 3, 4, 5, hampir 10-11 jam, kita naik secara berturut-turut, kecuali yang ini nih. Satu doang nih, hourly candle yang merah, sisanya hijau semua. Jadi akan sangat make sense kalau kita akan mendapatkan sedikit pullback terlebih dahulu, ya kan? Untuk membuktikan ke kita bahwa oke, market sudah sepertinya sedikit lebih memihak kepada para buyers dengan menunjukkan semacam konsolidasi. Bentukannya seperti apa? Contoh yang real yang mungkin teman-teman bisa melihat seperti ini. Rally, konsolidasi, breakout dari konsolidasi tersebut adalah entry untuk kalian, ya kan? Nah, kalau kalian masuk langsung ketika keadaan marketnya seperti ini, bagaimana kalau rupanya yang terjadi adalah seperti ini? Rally, tapi langsung dibanting lagi cukup signifikan ke bawah. Sama juga di sini. Rally, tapi langsung dibanting lagi ke bawah. Ya kan? Sama juga di sini, kalau teman-teman lihat nih. Rally-nya kenceng banget, tapi dibanting lagi ke bawah. Nah, kalau kalian katakan, berarti kalau seperti ini kan bisa aja kalau saya taruh stop loss-nya di bawah area ini kan nggak kena gitu ya. Sama juga misalnya dengan yang ini. Kan bisa aja kalau saya taruh stop loss-nya di bawah ini kan nggak kena. Memang betul, teman-teman, memang betul. Tetapi sekali lagi, itu berarti akan membuat risk to reward ratio dari setup kalian itu, kalau nggak minus ya maksimum 1/1 gitu. Jadi itu bukan sebuah setup yang menurut saya ideal. Jadi kesimpulannya teman-teman, untuk yang pertama, kita pada akhirnya telah berhasil melihat Bitcoin untuk break di bawah 90.000, menjemput likuidasi yang berada di bawah area tersebut, which is sebenarnya adalah sebuah hal yang sangat sehat untuk terjadi ke Bitcoin. Yang kedua, kita telah berhasil untuk mendapatkan semacam V-shape recovery dan kembali ke angka kurang lebih 94.950-an dolar. Ditambah lagi kita mendapatkan ada banyak sekali area likuidasi di atas area 96.000, membuat saya merasa bahwa ada chance yang cukup kuat kita bisa melihat market maker untuk mencoba untuk mendorong harganya ke atas area 96.000 untuk meliquid orang-orang melakukan short. Tapi terlebih dahulu kemungkinan akan diawali oleh semacam pullback terlebih dahulu dari sini dan start untuk kembali mendapatkan rally. Kesimpulan yang ketiga, kalian juga harus tahu bahwa minggu ini kita akan mendapatkan banyak sekali data penting dari Amerika Serikat yang kemungkinan akan menghasilkan volatility di market. Jadi pastikan kalau teman-teman merupakan traders, risk management adalah yang utama. Pakailah leverage sebijak-bijaknya. Kalau bisa nggak usah pakai leverage, itu lebih baik lagi. Tapi kalau terpaksa pakai leverage yang sebijak-bijaknya. Nggak usah terlalu tinggi, nggak usah terlalu greedy. Karena dalam keadaan market volatile seperti ini, cuan bisa datang dalam waktu sekejap, tapi loss yang besar juga bisa datang dalam waktu sekejap. Kalau kalian tidak menggunakan risk management yang baik, kalian ujung-ujungnya kemungkinan akan terbakar. So, itu aja untuk video hari ini, teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.